Kertas. Pastinya kita sudah tidak asing lagi dengan satu kata itu di pendengaran, di penglihatan, ataupun di indera peraba kita. Kita semua pasti pernah, bahkan sering menggunakan kertas. Kertas memang tidak bisa dipisahkan dari aktivitas sehari-hari. Mulai keperluan sekolah, kuliah, administrasi perkantoran, struk belanjaan, sampai bungkus makanan pun menggunakan kertas. Namun, apa jadinya bila kertas yang telah digunakan menyebabkan pencemaran lingkungan? Dan cara apa yang dapat dilakukan untuk menanganinya? Yuk, kita simak videonya. Kertas adalah bahan yang tipis yang dihasilkan dengan kompresi serat yang berasal dari bubur kertas atau lebih dikenal dengan pulp. Karena memiliki banyak kegunaan di kehidupan sehari-hari, tak ayal jika kita bisa menciptakan tumpukan-tumpukan kertas yang sudah tidak terpakai lagi. Hal inilah yang memicu terjadinya tumpukan sampah kertas, dan ketika sudah menjadi tumpukan sampah, maka akan mencari alternatif praktis untuk melenyapkannya dengan cara dibakar. Meski menjadi sampah yang mudah dilenyapkan dengan cara dibakar, tetapi apakah elok dipandang mata? Apakah sehat untuk penciuman? Apakah indah sebagai pemandangan? Apakah tepat untuk tanah? Apakah apik untuk air? Apakah baik untuk udara? Dan apakah keren bila berada di sekitar pembakaran, bau khas dari suatu pembakaran tersebut menempel di pakaian? Jawabannya tidak. Tentunya tidak akan baik untuk lingkungan itu sendiri maupun kesehatan kita. Sungguh miris, bukan? Pembakaran kertas yang dilakukan menyebabkan pencemaran lingkungan, seperti pencemaran tanah, di mana pada bekas pembakaran akan terurai zat-zat berbahaya seperti karbon monoksida, dioksin, dan polutan beracun lainnya. Dengan begitu, ketika tanah mulai tercemar, maka akan berujung pada pencemaran air, di mana pada saat zat-zat itu sudah terurai dan tersisa di bekas pembakaran, maka akan masuk ke dalam sumber-sumber resapan air. Selain itu, menyebabkan pencemaran udara, seperti asap yang akan terbang bebas di udara dan risiko kesehatan yang akan timbul akibat paparan dioksin di udara. Juga menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, seperti halnya batuk, mata berair atau merah, hidung terasa perih seperti terbakar, mual, sakit kepala, gangguan pernapasan, bahkan kanker. Betapa sedihnya bila ada yang merasakannya. Untuk dapat mengurangi dampak buruk dari sampah kertas yang ada di sekitar lingkungan kita, yaitu menciptakan solusi penanganan, meski dimulai dari hal sederhana. Bukankah itu akan membanggakan? Salah satu cara sederhana untuk dapat menangani permasalahan sampah kertas adalah dengan mendaur ulangnya, seperti menjadikannya kembali sebagai kertas. Lantas, mengapa diperlukannya daur ulang kertas? Permintaan kertas yang merupakan salah satu hal terpenting di dunia pendidikan hingga perkantoran meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk. Hal ini juga didukung oleh perubahan gaya hidup manusia yang identik dengan sifat konsumtif serta berlebihan. Meningkatnya kebutuhan kertas diikuti peningkatan kebutuhan bahan bakunya. Kebutuhan kertas nasional sendiri diketahui sekitar 5,6 juta ton per tahunnya. Hingga kini konsumsi kertas selalu tercukupi. Tidak sekalipun stok kertas di pasaran habis. Hal inilah yang membuat masyarakat kurang hati-hati terhadap dampak yang ditimbulkan di balik penggunaan kertas yang berlebihan. Selain itu, limbah dihasilkan dari proses produksi kertas juga besar, baik secara kuantitatif berupa cairan, gas, dan padatan maupun secara kualitatif. Sungguh mengkhawatirkan. Lalu, manfaat apa yang diperoleh jika mendaur ulang kertas?
Dengan adanya pengolahan kertas secara berkelanjutan, maka permasalahan sampah kertas lebih mudah ditangani. Selain itu, banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pengolahan limbah kertas ini. Di antaranya adalah mencegah pencemaran lingkungan, mengurangi polusi akibat limbah, mengurangi risiko dampak buruk bagi kesehatan, menambah pengetahuan dalam menangani sampah kertas, serta menghemat keuangan. Bukankah itu akan menyenangkan? Yuk, kita saksikan bagaimana seorang remaja yang satu ini yang telah menjunjung tinggi aksi bijak kertas dengan mendaur ulangnya kembali seperti kertas. Di satu sisi, saya merasa sedih di saat kita tidak mampu menjaga dan mengelola dengan baik lingkungan kita, membiarkannya terus-menerus menerima akibat dari perbuatan buruk kita terhadapnya. Namun, di sisi lain, saya merasa senang terhadap aksi bijak kertas yang saya lakukan. Saya gembira terhadap manfaat yang bisa diperoleh, dan bagi saya ini seperti candu. Jika kertas bekas yang saya punya yang didapat dari orang lain bisa saya daur ulang kembali menjadi sebuah kertas. Ini aksiku, mana aksimu? Mari, jadilah milenial inovatif dan kreatif yang mampu menganalisa situasi dan kondisi sehingga dapat mengambil peran menjadi generasi pembawa perubahan untuk lingkungan, pemberi kehidupan bagi kita. Satu hal positif yang kecil sudah menjadikan diri sebagai generasi pembawa perubahan. Jangan biarkan lagi lingkungan bergema akan kepiluan yang dirasakannya. Dari lingkungan untuk kita, dari kita untuk lingkungan. Salam peduli lingkungan.